Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita ada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali saat ini kami ada. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhir zaman? Ada berbagai tips dan saran tentang bekal apa yang harus kita miliki untuk menghadapi situasi akhir zaman yang akan diwarnai dengan perang dahsyat dan berbagai bencana serta tantangan yang luar biasa. Beberapa bekal yang dianjurkan dibawa adalah air dan makanan, obat-obatan yang mendasar yang diperlukan, peralatan masak sederhana seperti panci dan alat pemantik api, serta pakaian dan jaket hangat. Menghadapi akhir zaman, tentu setiap orang punya pandangannya sendiri tentang apa yang akan ia bawa. Bumi ini pastinya akan berakhir, dan kita semua harus bijaksana untuk menghadapinya. Apa yang kita perlukan untuk memasuki masa akhir zaman menurut firman Tuhan? Hal yang lahiriah, meskipun memang kita perlukan, tidak menjadi pokok terutama untuk kita bawa. Firman Tuhan berulang kali berbicara bahwa kita harus mempunyai bekal iman untuk menghadapi hari-hari terakhir. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 ini dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh menjadi contoh keteladanan iman, dan zaman Nuh juga menjadi gambaran tentang bagaimana keadaan dan situasi akhir zaman. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37, di situ tertulis, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi kita perlu perhatikan saudara dengan baik apa yang dikatakan firman Tuhan ini mengenai Nuh. Nuh mempunyai iman, dan karena iman ia taat. Ia terus dalam kondisi memiliki iman saat sebelum ia menerima perintah Tuhan untuk membangun bahtera, dan ia juga memiliki iman saat mempersiapkan bahtera, serta saat sesudahnya. Kalau saja ia tidak mempunyai iman, maka ia tidak akan taat, dan ia tidak mau melakukan perintah Tuhan dengan tekun dan setia. Kalau ia tidak punya iman, ia akan berhenti di tengah jalan. Apalagi ada banyak tantangan hebat, baik dari orang-orang di sekitarnya, maupun dari pikirannya sendiri. Mungkin keluarganya juga ada yang bertanya-tanya, mengapa perintah Tuhan seperti itu? Tapi Nuh tetap taat, tetap setia karena ia beriman. Proses pembangunan bahtera itu memakan waktu sekitar 100 tahun dan memerlukan usaha yang begitu keras serta berbagai bahan yang begitu banyak. Tapi dalam semua keadaan itu, Nuh tetap beriman. Ia tidak menjadi lemah. Ia tidak goyah sampai akhirnya bahtera itu selesai dan ia masuk ke dalamnya bersama keluarganya sebelum air bah itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman sangat kita perlukan
dalam menjalani masa-masa akhir zaman ini. Dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pertanyaan retoris. Ketika ia datang ke dunia di akhir zaman, masih adakah iman di bumi? Yang menjawab pertanyaan ini adalah saudara dan saya. Mari kita jawab dengan sikap konsisten dalam iman, teguh dalam iman, dan membuktikan iman kita itu dengan ketaatan. Iman akan menjadi target utama dari serangan iblis. Iblis hendak menggugurkan iman kita. Tapi mari saat ini kita sadar dan bangun dari tidur secara rohani. Bangkit dan kuatkan iman kita, supaya kita tidak terhilang dan binasa dalam arus dunia akhir zaman ini. Bawalah selalu bekal iman dalam hati kita. Jangan biarkan diri kita berjalan tanpa iman. Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita, sehingga kita tetap setia sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dan berdaulat atas segalanya, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk setia dalam iman kepadamu. Firman-Mu meneguhkan hati kami. Firman-Mu menguatkan kami, supaya kami tidak lemah, tapi kami berjalan terus dalam iman. Seperti Nuh yang taat, Nuh yang selalu beriman, meskipun tugas, perintah, panggilan Tuhan begitu berat untuk ia lakukan, tapi ia taat membangun bahtera. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga taat di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini. Kami tetap setia, beriman dan taat, membangun bahtera kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Roh Kudus, dan pimpin kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas kegiatan kami. Biarlah di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan yang heran dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.